Shalom, apa kabar? Luar biasa bukan? Walaupun kita ibadah melalui online, tapi kita tetap satu hati beribadah di WBI sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, pada sore hari ini kami berkumpul tempat ini ya Bapa. Biarlah Bapa memberkati kami semua di dalam ibadah WBI ini ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik bagi kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah ya Bapa. Biarlah Bapa senantiasa memberikan kedamaian, kesukacitaan atas teman-teman kami di rumah masing-masing ya Bapa. Biar Bapa juga memberikan berkat, damai sukacita mengalir atas kami semua. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah ya Bapa. Engkau Allah yang kami tinggikan ya Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu peduli pada anak-anak-Mu ya Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kuasa-Mu atas kami semua ya Bapa. Haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami ingin terus mendekatkannya kepadamu ya Bapa. Pakailah setiap anak-anak-Mu ya Bapa untuk melayani Engkau ya Bapa. Pakailah kami semua di sini ya Bapa untuk selalu taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Biarlah ibadah WBI pada sore hari ini Tuhan Yesus memberkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ulang dari pertama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatanmu, ku kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa.
Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan Ibu Dedi yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah pengurapan yang baru Tuhan, minyak yang baru, anggur yang baru Tuhan tercurah atas Bu Dedi Bapa. Biar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh dikuatkan Tuhan, boleh diteguhkan Tuhan, dan kami boleh terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan Ibu Dedi ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bekerja Tuhan dalam ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini tanggal 19 Agustus kita akan sama-sama sharingkan firman Tuhan melalui kul kita. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan lihat firman Tuhan dari bacaan kul kita pada hari ini. Nanti teman-teman semua akan boleh lihat di WA-nya masing-masing, akan diseringkan bahan kulnya dan bisa baca di rumah masing-masing. Judul kul kita pada hari ini adalah tetap bertahan. Ayat firman Tuhannya dari 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini, begitu dahsyatnya, yang selalu menguatkan, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dikatakan di sini, wanita, apa yang kita alami saat masa corona janganlah membuat kita menjadi takut. Pencobaan-pencobaan yang kita alami untuk melatih iman kita, agar kita dapat menyaksikan Tuhan kita maha besar dan dahsyat. Setiap kita pasti memiliki pergumulan dan persoalan. Mari kita hadapi dengan tetap bertahan. Puji Tuhan, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan tadi yang kita kutip, yaitu 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ini merupakan satu nasihat daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus menghadapi orang-orang di Korintus yang mengalami berbagai macam pencobaan. Tapi Rasul Paulus menguatkan mereka bahwa apapun yang dihadapi mereka tidak perlu takut, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pada saat hari ini kita diajak melalui kul kita harus tetap bertahan. Nah, mana mungkin kita bisa bertahan? Ya, di dalam kehidupan kita hari-hari ini atau di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, sekarang ini adalah corona yang ditakuti di mana-mana. Masalah yang membuat kita menjadi gentar, menjadi gelisah. Kalau sekarang dikatakan adalah masa new normal, sebenarnya itu bukan berarti bahwa COVID tidak ada lagi. Justru di Jakarta COVID itu semakin menjadi zona yang semakin naik. Di Bekasi juga begitu, ya. Jadi di mana-mana terjadi masalah. Kalau kita baca di berita, kita dengar berita di TV, atau kita baca melalui WA yang dibagikan oleh teman-teman, kita mungkin merasa semakin takut, semakin gelisah. Tapi pada saat sore hari ini, kita diajak, kita diminta supaya kita tetap bertahan. Apakah kita tetap bertahan karena kita kuat? Tidak. Apakah kita mau bertahan karena gereja kita? Tidak. Kita mau bertahan karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Untuk itu pada saat siang hari ini menjelang sore, kita percaya bahwa Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang saya sampaikan melalui, nanti bisa baca lagi bahannya dalam
bahan kul kita, ada beberapa hal yang saya mau bagikan melalui sharing kita pada saat siang menjelang sore ini. Yang pertama yang kita harus latih pikiran kita. Kita harus latih bagaimana kita mengambil tindakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pencobaan yang menimpa setiap orang, pencobaan yang kita alami yang saya sebutkan tadi, corona, bukan atau ketakutan atau apapun. Mungkin kita tidak kena corona secara langsung ke fisik kita, tapi akibat dari berita corona, akibat dari corona itu membuat semua orang di seluruh dunia menjadi takut. Tapi yang kita mau belajar pada saat ini, kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita bertahan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa pencobaan itu atau masalah yang kita hadapi hari-hari ini bukan hanya kita yang merasakan, bukan hanya orang Indonesia yang merasakan, terlalu banyak orang yang merasakan. Nah, akibatnya adalah orang mulai takut. Orang yang sebab yang kerja di PHK, banyak yang di PHK, ada juga yang kerja tetap masuk kerja seperti biasa, tetapi gajinya dipotong hanya 50%, 80%, yang membuat hati semakin takut, hati semakin gentar. Tetapi ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa masalah ini bukan kita sendiri yang alami. Masalah ini dirasakan oleh seluruh orang di dunia. Jadi kita tidak punya alasan untuk merasa takut yang berlebih-lebihan dan kita mulai khawatir, kita mulai cemas. Tapi kita isi otak kita bahwa semua orang mengalami hal yang sama. Ada satu kesaksian kurang lebih 2 minggu yang lalu, ada seorang pemudi datang kepada saya sambil nangis-nangis, dan dia mengatakan, saya sebut intinya saja bahwa dia datang kepada saya, dia katakan, bagaimana caranya saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak berguna untuk keluarga saya, untuk membantu orang tua saya, saudara-saudara saya, sebab saya tidak punya pekerjaan. Nah, saya tanya kepada dia, kenapa kamu tidak punya pekerjaan? Susah cari kerja. Kenapa susah cari kerja? Ya pada saat ini setiap yang saya hubungi tidak bisa, tidak buka peluang kerja karena alasan COVID. Dan bahkan ada orang yang sudah bekerja sudah di PHK karena tidak sanggup untuk dibayar. Dan saya katakan kepada dia, tidak usah kamu menangis, tidak usah kamu gelisah. Sebab bukan hanya kamu sendiri yang mengalami atau yang berhadapan dengan COVID. Hari-hari ini banyak orang menghadapi COVID ini. Tetapi kita yang percaya sama Tuhan, jangan stres, jangan putus asa. Berdoa minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan buat kamu. Saya katakan demikian kepada pemudi itu. Nah, pada saat sore hari ini saya mau katakan kepada ibu-ibu sekalian, apa yang kita hadapi hari-hari ini, jangan kita stres, jangan kita terlalu takut. Menakutkan memang dalam tanda kutip, tetapi kita harus tetap teguh, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Nah, yang kedua, orang-orang lain dapat melawan pencobaan atau COVID-19 harus ada dalam pikiran kita. Orang lain bisa hadapi, saya pasti juga bisa hadapi. Caranya, kita ikuti protokol kesehatan. Pakai masker tepat seperti yang diajarkan. Bukan di dagu, bukan di kepala. Saya kalau makan mungkin, ya saya nggak tahu tadinya main angkat aja ke atas. Padahal itu salah. Nah, mulai hari ini kita belajar bahwa untuk contohnya menggunakan masker, kita mau makan buka, lipat yang baik, taruh di tempat yang aman supaya kita terhindar daripada COVID. Itu yang kita harus belajar supaya kita tidak terkena COVID, ya. Kita tidak terkena COVID. Dikatakan juga cuci tangan setiap waktu setelah kita ke toilet, setelah kita dari pasar atau kita pegang sesuatu, kita cuci tangan. Itu salah satu, ya.
yang diajarkan kepada kita. Jadi kita ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau belajar di dalam menghadapi berbagai macam masalah. Kita belajar untuk taat, ya, taat apa yang diberikan kepada, yang diminta kepada kita, kita lakukan. Antara lain tadi seperti yang saya katakan, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya, dan tidak cipika-cipiki, tidak ngumpul lama-lama di satu tempat, tetapi biarlah kita mau melakukan itu dengan baik. Saya terlalu percaya kita akan terhindar dari apa yang kita takuti. Kemudian yang ketiga, setiap masalah atau pencobaan bisa kita lawan. Ini poin yang kita harus garis bawahi. Setiap masalah atau pencobaan yang kita hadapi, khususnya dalam menghadapi hari-hari ini yang sulit di dalam masalah corona, ya, kita harus mempunyai pikiran atau kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Dia akan memberikan kepada kita petunjuk. Dia akan menolong kita pada saat kita datang kepadanya. Pada saat kita mengandalkan Dia, dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, kalau kita bertekun, kalau kita bertekun dan kita terus berdoa, saya percaya, saya terlalu yakin Tuhan akan memberikan solusi kepada kita. Apalagi hati kita bukan hati yang cemas, bukan hati yang penuh dengan ketakutan. Tetapi kalau hati kita penuh dengan sukacita, maka pikiran kita akan berjalan bagaimana caranya untuk kita mencari sesuatu untuk bisa membantu diri kita. Ya, kalau kita bersukacita pasti ada yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dapat melakukan apa-apa yang membuat kita tertolong, yang membuat kita terhibur, yang membuat kita lebih lagi semangat. Nah, lebih khusus lagi ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak hanya cukup kita percaya, kita berdoa. Yang lebih penting saya selalu katakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kita di gereja kita ada tiap hari ada kegiatan baca firman Tuhan melalui Hebat. Satu pasal dalam satu hari. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bertahan di dalam apapun yang kita hadapi. Teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, bukan berarti saya katakan kita jadi orang Kristen kita tidak mungkin kena COVID, tidak. Karena banyak hamba Tuhan yang kena COVID bahkan meninggal. Banyak anak-anak Tuhan pendoa sekalipun bisa meninggal. Dokter yang hamba Tuhan pun juga bisa meninggal. Tetapi di sini, di dalam kita menghadapi masalah, di dalam kita menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita, kuncinya saya ulangi adalah kita membaca firman Tuhan siang dan malam. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, saya terlalu percaya Dia adalah Allah yang hidup, yang mampu menolong kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita dengarkan, Tuhan pasti buka jalan. Sehingga banyak kesaksian yang kita bisa sampaikan, yang walaupun orang lain di PHK, yang walaupun orang lain kesulitan mencari kerja, orang yang mengandalkan Dia, Tuhan berikan tepat pada waktunya. Dan ingat, kalau Tuhan menolong kita, Tuhan mau menyatakan, bukan untuk senang-senangin diri kita sendiri, tapi kita bisa menjadi saksi buat orang lain. Orang lain bisa melihat, wah, ibu ini luar biasa ya. Dia selalu bergembira, dia selalu senang. Karena apa? Mereka tidak tahu apa yang menjadi rahasianya, tapi mereka akan tahu apa menjadi rahasianya kalau mereka lihat sikap kita. Kalau mereka lihat buah di dalam kehidupan kita, maka mereka akan bertanya, ada apa? Oh iya, pantasan. Mereka kan Kristen, mereka punya Tuhan Yesus.
Orang yang mengandalkan Tuhan, sebenarnya kita tidak usah terlalu banyak ngomong. Kalau dengan sikap kita, dengan apa yang kita alami, orang lain akan mengatakan, iya karena mereka Kristen. Karena saya sudah alami sendiri, saya saksikan, saya dengar sendiri orang yang tidak percaya Tuhan. Ketika ada sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka anggap terjadi, mereka lihat, mereka katakan, oh iya, karena mereka adalah orang Kristen. Pada sore hari ini, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak caranya Tuhan menolong kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Banyak caranya Tuhan menolong, saya tidak bisa sebutkan caranya. Mungkin cara Tuhan menolong saya berbeda dengan Ibu Evi, berbeda dengan Ibu Nina, berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Kalau Tuhan menolong kita, Tuhan akan memberikan solusi yang paling luar biasa. Contohnya saya beritahukan, ada bahkan saya sendiri di rumah ya tanam yang paling kecil aja dulu, cabai. Jadi selama berapa bulan saya tidak pernah beli cabai, menghemat. Artinya saya tidak cemas, aduh gimana ya beli cabai. Saya punya pohon cabai, ada buah, bukan hanya sekedar pohon, ada buahnya. Saya bisa menikmati. Mungkin ada orang lain atau di JDW banyak yang tanam sayuran dari Ibu Evi ya, ada pupuk juga dari Ibu Evi belajar. Ada yang tanam kangkung, tanam bayam ya. Jadi kita tidak terlalu mengalami kalau kita bercocok tanam, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, asik banget. Kita tidak rasa waktunya berjalan terus gitu ya kalau kita bercocok tanam dan kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, di dalam kehidupan kita yang pada hari ini kita belajar mengenai kita tetap bertahan, itulah caranya kita bertahan di hadapan Tuhan supaya menjadi kesaksian buat orang lain dan orang lain memuliakan namanya Tuhan. Itu caranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Mungkin kita katakan biasa saja, saya tidak punya apa-apa. Tetapi kalau Tuhan berkati itu akan menjadi apa-apa untuk memberkati orang lain. Mungkin di dalam kesulitan, di dalam sakit kita berdoa, kita menyanyi, tetangga yang mendengarkan pujian kita diberkati oleh Tuhan. Kemarin saya dapat satu WA di mana orang yang sakit jantung, dia mendapat kekuatan pada saat mendengarkan anak Tuhan, ibu-ibu yang menyanyikan, naikkan pujian di hadapan Tuhan, dia jadi sembuh dari sakit jantungnya. Jadi masalah yang kita hadapi, jangan membuat kita menjadi cemas dan kita menjadi down. Tetapi masalah yang kita hadapi dengan bertahan bersama dengan Dia. Maka Dia akan berikan solusi yang sangat luar biasa. Pada hari ini mungkin teman-teman ada yang sakit di rumah sakit, di rumah atau di mana saja. Nah, ibu-ibu sakit, jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Anak-anakmu punya masalah, engkau yang menjadi tiang doa, engkau adalah menjadi saluran berkat. Jangan dulu untuk orang lain, di dalam rumah tangga, untuk suami, untuk anak kita. Pada saat mereka lihat kita bergembira, mereka juga akan terbangun imannya. Pada saat kita bergembira, mereka juga akan dihiburkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari di dalam kehidupan kita perhatikan. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Jangan kita pikirkan yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita melihat, kita renungkan bagaimana dahsyatnya kesehatan kita. Kalau kita melihat kesehatan kita akan mengatakan, Tuhan terima kasih Engkau baik. Kalau kita pikirkan apa yang Tuhan berikan, kita masih mempunyai tangan yang sempurna. Tuhan terima kasih Engkau berikan saya tangan yang sempurna. Lihatlah apa yang ada di dalam kehidupanmu. Jangan lihat yang tidak ada. Jangan pikirkan yang belum terjadi. Tapi pikirkanlah bahwa ada kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dengan melatih pikiran kita merenungkan firman Tuhan. Saya terlalu percaya kita bisa bertahan di dalam Tuhan. Dan kita juga menjadi saksi buat orang lain melalui apapun yang kita hadapi. Sekali lagi, jangan khawatir. Jangan takut, Dia adalah Allah yang luar biasa. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini,
biarlah kita senantiasa merenungkan betapa baiknya Tuhan, karunia Tuhan yang Tuhan berikan melalui kehidupan kita, melalui keluarga kita, melalui teman-teman kita, melalui apapun yang Tuhan berikan. Itu adalah ada, dan itu yang kita pikirkan. Jangan pikirkan yang enggak, pikirkan itu. Dan pada saat kita melatih pikiran kita, kita akan naikkan ucapan syukur. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah sungguh-sungguh yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih memanggil kami menjadi kepunyaan-Mu. Engkau siapkan kami di tengah berbagai masalah. Engkau siapkan kami dengan penghiburan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semua ibu-ibu WBI Pondok Gede Plaza Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, melalui 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, kami tidak menjadi ragu-ragu di dalam menghadapi berbagai macam masalah di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan kami senantiasa merenungkan firman-Mu, firman-Mu yang begitu indah, firman-Mu yang begitu mulia, firman-Mu yang dasar di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman yang meneguhkan, yang menguatkan kami di dalam kami menghadapi berbagai macam tantangan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami untuk lebih lagi ada rasa haus dan lapar akan Engkau, dan kami terus merenungkan firman Tuhan, kami membaca firman Tuhan. Terima kasih Engkau berkati ibu-ibu yang dimanapun mereka berada pada saat ini, yang dalam keadaan sakit. Hamba mau percaya Engkau sudah pulihkan, sembuhkan mereka. Kami berdoa buat Ibu Meti, kami berdoa buat Ibu Santi, kami berdoa buat teman-teman kami yang lain yang kami tidak tahu apa yang menjadi sakit mereka. Tapi melalui kesempatan sore hari ini, apapun yang menjadi masalah kami, baik penyakit, masalah ekonomi, masalah anak, masalah suami, masalah apapun, kami percaya Engkau adalah jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita akhiri WBI sore hari ini. Sebelum kita akhiri WBI ini, kita akan doa syafaat. Sebelum kita doa syafaat, kita angkat satu pujian, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita satukan hati, kita mau naikkan doa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, sharing firman-Mu ya Tuhan Yesus pada sore hari ini, di mana Tuhan WBI Pondok Gede Plaza ini ya Tuhan, sharing firman pulih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau sedang melawat kami WBI di tempat ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah sharing firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ibu Dedi Awang Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, berikan hikmat lebih lagi, Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Kami serahkan Tuhan keluarganya, suami, anak-anaknya semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada perlindungan sempurna dan urapan yang baru turun atasnya Tuhan, sehingga dia sungguh Tuhan Yesus boleh selalu Tuhan Yesus mengandalkan Engkau lebih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus khusus untuk Ibu
gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus, Ibu Rahel Herawati Tuhan, Engkau berkati kekuatan kesehatan, perlindungannya Tuhan, jauhkan daripada gembala kami Tuhan virus corona Tuhan, dan semua Tuhan Yesus yang bukan datang daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan hamba-Mu ini ada di dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak cucu mantunya ke dalam tangan-Mu Tuhan, terlebih lagi gereja di tempat ini Tuhan Yesus yang sudah Engkau berikan Tuhan Yesus kepada hamba-Mu Tuhan 23 tahun ya Tuhan Yesus. Pada bulan Agustus ini Tuhan sudah berusia Tuhan 23 tahun Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan untuk hamba-Mu ini Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak dapat kami balas Tuhan. Biarlah pujian, syukur, hormat Tuhan umat-Mu di tempat ini, terlebih lagi Tuhan WBI saat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan biarlah pimpinan-Mu, tuntunan-Mu dan rencana-Mu Tuhan Yesus indah bagi gereja ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarlah Tuhan gereja ini boleh terus menuai banyak jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan, sekalipun pada saat ini Tuhan di mana Tuhan Yesus suasana Tuhan Yesus masih ibadah online Tuhan, tetapi percaya Tuhan firman-Mu tidak terbatas. Engkau Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib Tuhan, tidak ada mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja ini Tuhan akan terus Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Untuk Tuhan di akhir zaman ini Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu, pakai Tuhan Yesus WBI di tempat ini Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus ibu-ibu WBI di Pondok Gede Plaza ini Tuhan Yesus Allah yang luar biasa yang menuai banyak jiwa bagi kerajaan-Mu. Oh Tuhan, jadi penopang Tuhan bagi keluarga, suami, anak-anak ya Tuhan. Engkau pakai setiap WBI di tempat ini Tuhan. Ibu-ibu Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau urapi Tuhan, bawa masuk dalam, lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Agar Tuhan setiap ibu-ibu di tempat ini Tuhan Yesus tidak pernah sungut-sungut Tuhan, dan tidak pernah ragu-ragu bahwa Engkau Tuhan Yesus memberkati setiap WBI di tempat ini Tuhan. Kami percaya selama 23 tahun Tuhan Yesus Engkau berjalan Tuhan bersama kami. Engkau akan terus menuntun setiap kami WBI di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Jadikan setiap ibu-ibu di tempat ini Tuhan, WBI di tempat ini kuat Tuhan Yesus, tidak pernah ragu Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi setiap WBI di tempat ini Tuhan, setiap ibu-ibu WBI di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus khusus untuk Ibu Serlia Tuhan Yesus yang pada saat ini Tuhan Yesus mengalami Tuhan sesuatu yang kurang enak, tetapi dia percaya Tuhan Engkau Tuhan Yesus adalah jawaban bagi Ibu Serli Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan Yesus. Biar dia boleh Tuhan Yesus berdiam diri Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya ada rencana yang indah bagi dia Tuhan Yesus. Rencana-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, ketika dia Tuhan Yesus isolasi mandiri Tuhan Yesus. Biar Tuhan Roh-Mu mengertainya Tuhan. Engkau terus memberikan kekuatan Tuhan Yesus untuk keluarnya, suami, anak-anaknya semua Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan, Engkau pulihkan dia, Engkau sembuhkan dia Tuhan. Engkau jauhkan dari segala Tuhan Yesus yang bukan daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga dia boleh tetap kuat Tuhan, boleh tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk anak Ibu dan ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pada Jumat ini Tuhan Yesus akan operasi, tetapi kami percaya Engkau Tuhan Yesus adalah jawaban. Engkau berikan dia kekuatan Tuhan, Engkau berkati dokter, pelawat semua Tuhan, sehingga Tuhan Yesus operasinya boleh berjalan dengan lancar dan baik, sebab Engkau sendiri yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Ibu Dani, suami dan anaknya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada pertolongan datang daripada-Mu, ada perlindungan sempurna datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan yang sudah Engkau limpahkan untuk keluarganya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan khusus untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus, agar kami tidak bersungut-sungut Tuhan, karena kami boleh selalu mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia milik-Mu Tuhan.
Indonesia Tuhan Yesus, penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tolong bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, biji mata-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus berkati Tuhan pemimpin kami Tuhan, Presiden Jokowi Tuhan, dan semua jajaran yang ada Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan Yesus. Engkau berkati, curahkan roh takut akan Engkau Tuhan, dan berikan hikmat, otoritas, kuasa dari Maha Tinggi turun atas Presiden kami Tuhan, sehingga setiap Tuhan kebijaksanaan apapun yang dia ambil Tuhan, sungguh Tuhan Yesus boleh menjadikan berkat Tuhan, jadi jalan keluar bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Buat bangsa Indonesia ini bangkit Tuhan. Oh Tuhan Yesus, buat bangsa Indonesia jadi berkat untuk bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan Yesus Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Indonesia Tuhan Yesus akan segera pulih, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan Tuhan, Engkau Allah mengasihi Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk lingkungan Pondok Gede Plaza ini Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Biarlah Tuhan Pondok Gede Plaza ini ya Tuhan selalu ada keamanan, ketentraman Tuhan, ada kedamaian Tuhan. Jauhkan daripada virus corona Tuhan, jauhkan daripada sebab bukan datang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Pondok Gede Plaza dan empat penjuru Tuhan Yesus boleh Tuhan ada keamanan, ketentraman Tuhan, ada kasih-Mu mengalir, ada berkat-Mu Tuhan Yesus mengalir seluruh Pondok Gede Plaza ini ya Tuhan Yesus. Sehingga sungguh Tuhan Pondok Gede ini Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami doakan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan WBI di sore hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati Tuhan ibu-ibu WBI di tempat ini terus menjadi kuat Tuhan Yesus. Terus Tuhan semakin hari semakin kuat Tuhan, semakin Tuhan Yesus mengharapkan Engkau, mengandalkan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami Tuhan Yesus meninggalkan tempat ini Tuhan Yesus, kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum pulang arahkan hati kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap mengayomi kami, menaungi, melindungi sesuai dengan Mazmur 91. Tidak pernah ditinggalkannya orang-orang benar. Terima kasih Tuhan untuk WBI sore hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati dan melindungi ibu-ibu semua. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada ibu-ibu dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada ibu-ibu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa di surga, dan terus ada dalam persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Itu yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.